Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya akan mengajak untuk belajar satu tema yang penting, yaitu kunci sejati untuk memiliki ketenangan hati. Kunci sejati untuk memiliki ketenangan hati. Mari kita bersama siapkan diri. Saya mengajak kita membaca satu ayat dari kitab Amsal yang demikian sabda Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6 yang demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya ulang membaca Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Tuhan memberkati kita. Mari kita cermati apa makna ayat-ayat demikian ini. Ada tiga hal penting dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ada tiga hal penting. Yang pertama adalah bersandar kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kata percaya bukan sekedar percaya, maksudnya iman, saudara. Iman yang sungguh-sungguh. Maka orang yang tidak memiliki ketenangan hati biasanya orang yang relasinya dengan Tuhan terganggu, sehingga dia tidak yakin atau kurang yakin kepada Tuhan. Gitu. Maka kunci pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Tuhan ada, Tuhan memberkatimu, Tuhan menuntun langkah hidupmu, dan Tuhan akan memberi yang terbaik, bahkan kita bisa memohon kepadanya. Percayalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita merasa punya kemampuan, kita punya kecerdasan, kita merasa punya kelebihan. Wah, pikiran kita, analisis kita, ini masalah begini, harusnya begini. Oh, itu tidak salah. Tapi itu kalau menjadi landasan utama dalam hidupmu, itu masalah. Karena kita lalu melupakan Tuhan. Maka, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, lalu melupakan Tuhan. Percaya pada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian. Yang ketiga adalah, akuilah Dia dalam segala lakumu. Akui, artinya apa? Hidup kita ini ibarat perjalanan, saudara. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong kita. Berarti apa? Berarti Tuhan terlibat dalam perjalanan hidup kita. Akui dalam segala lakumu bahwa Tuhan itu menolong dan menyertai kita. Akui dalam segala lakumu berarti percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik, bahwa Tuhan akan menolong kita, menguatkan kita, bahkan memberi jalan keluar ketika kita merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi cara Tuhan. Maka tidak aneh banyak orang Kristen yang tiba-tiba kok ada jalan keluar, kebetulan. Sebetulnya bukan kebetulan, itu Tuhan kasih jalan. Bukan kebetulan. Saya menginap di hotel yang cukup baik, yang kuncinya canggih dengan kartu, dan itu hanya ada di lantai itu, hanya ada di kamar itu gitu.
karena suatu kepentingan. Nah, saudara, saya keluar untuk membeli sesuatu di mall sebelah hotel. Kemudian pulang saya pucat. Kenapa? Karena kuncinya tertinggal atau jatuh tadi mana. Saya pikir pasti jatuh di mall tadi, karena saya ambil gitu. Saudara, saya cari kemana-mana, saya lapor, nggak dapat, saudara. Akhirnya ya udah, mau apa, paling didenda. Saya pulang, lapor sama resepsionis, ada persoalan, kunci kamar saya hilang. Lalu, kamar berapa Bapak? Saya sebutkan kamar. Lalu dia, oh ini dia. Loh, kok ada di sini? Iya, ditemukan oleh security kami. Saudara, jatuhnya ternyata di lingkungan hotel. Ditemukan security. Orang bisa berkata, oh untung ya jatuhnya di sekitar hotel. Kebetulan ya jatuhnya di sekitar hotel. Kalau enggak kena cas, mahal itu, bisa 100.000 lebih. Boleh mengatakan kebetulan. Kalau saya, iman saya mengatakan Tuhan menolong. Saya yang ceroboh, kasih di saku. Ternyata jatuhnya tidak di mall, tapi di lingkungan hotel itu. Itu contoh kecil, contoh besarnya banyak. Tidak kebetulan, Tuhan memang tolong. Kunci penting hari ini adalah percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri, dan akui Dia dalam segala laku kehidupan. Kalau itu Bapak Ibu yang lakukan, kita akan menjadi tenang. Karena kunci ketenangan hati landasan pertama adalah Tuhan. Percayalah, Tuhan baik dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh. Bahkan ketika kami merasa doa-doa kami belum dijawab. Bahkan ketika kami merasa beban hidup makin berat. Bahkan ketika merasa seperti ditinggalkan. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan senantiasa setia. Bahkan kami harus belajar untuk mengenal Tuhan yang Maha Kasih, yang setia menyertai. Pecinta RHI, berkatilah dan hamba-Mu dan kami semua untuk kami memiliki keyakinan yang kokoh, percaya sepenuhnya. Tuhan, bimbing dan sertai. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.